Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, sehingga di antara nikmat yang paling besar kita bisa mentaati Allah Ta'ala, bisa melaksanakan kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan ini juga bagian dari sifat takwa, di mana yang sering kita pahami takwa itu adalah menjalankan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala di atas cahaya petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Allah mudahkan kita mengamalkannya. Mudah-mudahan sedemikian pula dengan amal-amal yang lain yang Allah Ta'ala perintahkan, kita juga dimudahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berikutnya pada bab yang ke-251 tentang at-takabbur atau sifat sombong. Beliau Imam Bukhari dalam bab ini mengutip beberapa hadis. Hadis yang pertama cukup panjang. Qala al-mu'allif rahimahullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Ahmad ibn Zaid an Sa'ab ibn Zuhair an Zaid bin Aslam qala a'lamu illa al-Abba'i ibn Yasar an Abdullah ibn Amr qala kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun min ahli al-badiyah alaihi khubbah sijal hatta qama ala ra'si Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna sahibukum qad wada'a kulla farisin aw qala yuridu an yad'a kulla farisin wa yarfa'a kulla ra'in. Fa'awada Nabi sallallahu alaihi wasallam bijami'i khubbati faqala ana ara 'alayka libasa man la ya'qil. Thumma qala inna nabiyallah Nuhan sallallahu alaihi wasallam lamma hadratul wafat qala libnihi inni qasun 'alaika al-wasiyyah amuruka bisnatayn wa anhaka an ithnatayn amuruka bila ilaha illallah fa inna as-samawati as-sab' wal ardina as-sab' la wud'na bi kifatin ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن ولو أن السماوات السبع والأرض
Madinah sab'an kunna halqatan mubhamatan laqasamadhunna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatun kulli syai' wa fiha yuzad kulli syai' wa anhaka 'anil syirki wal kibri. Faqultu aw qila ya Rasulullah hadha syirk qad arafna fama al-kibr huwa an yakuna li ahadina kullah yalbasuha qala fa huwa an yakuna li ahadina nahlani hasanat lahuma shiratani hasanat qala la fa huwa an yakuna li ahadina dabatun yarkabuha qala la qala fa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilayhi qala la qala ya Rasulullah fama al-kibr qala safahul haqq wa ghasbun nas. Menceritakan kepada kami kata Imam Bukhari Sulaiman bin Harb. Kemudian kata beliau menceritakan kepadaku Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid berkata menceritakan kepadaku dari Sa'ad ibnu Zuhair dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau Abdullah bin Amr bin As, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu ketika duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu adalah basyarul lakal basar, manusia sebagaimana kamu manusia, ya, yang sering bersama para sahabat, dan beliau bergaul dengan para sahabat dengan ketawaduannya, sehingga beliau sering duduk bareng. Bahkan dalam hadis sebelumnya kan tentang bagaimana saking sederhananya Nabi, kalau ada orang Arab yang datang itu nanya-nanya di mana Rasulullah, karena nggak ada beda antara beliau dengan sahabat yang lain. Apalagi ketika duduk bareng, ya sampai bertanya yang mana yang namanya Rasulullah, mana utusan Allah. Nah, Rasulullah biasa duduk-duduk bersama para sahabat. Tentu duduk-duduk yang di sana ada fadilah, ada maslahat, dan tidaklah beliau bersama para sahabat kecuali mesti akan mengajarkan ilmu atau menyampaikan nasihat. Kemudian faja'a rajulun min ahli badiyah alaihi hubba sijal. Kemudian tatkala beliau SAW dengan para sahabat ini sedang berada di tempat berkeliling para sahabat sisi beliau, kemudian datang seorang Arab Badui yang memakai jubah berwarna hijau. Ya, lalu dia berdiri dekat dengan posisi Nabi SAW. Hatta qama ala ra'si Nabi SAW, sampai dia berdiri di dekat dengan Nabi SAW. Faqala, kemudian dia berkata, sesungguhnya dia berkata, inna sahibakum qad wada'a kulla farisin aw qala yuridu ayyada'a kulla farisin. Sesungguhnya teman kalian telah menundukkan setiap penunggang kuda, atau dia ingin menundukkan setiap penunggang kuda. Kemudian wa yata'akulla dha'in, dan mengangkat setiap penggembala. Jadi Nabi SAW ketika berdakwah mampu mengalahkan musuh-musuhnya dan juga mengangkat derajatnya para penggembala, ya seperti Abdullah Ibnu Mas'ud, itu kan dulu penggembala, diangkat sedemikian rupa kemuliaannya dalam Islam, ya, ketika dia mengikuti syariat agama Allah Ta'ala. Fa'akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jamali hubbati. Kemudian Nabi
jubahnya orang tersebut. Kemudian beliau berkata kepada laki-laki dari orang-orang Badui tersebut, ala ara alaika libasa man la yaqil. Tidakkah aku melihat engkau menggunakan baju jubah kok seperti orang yang tidak berakal? Ya. Kemudian beliau berkata, "Tsumma qala inna nabiyallah Nuhan sallallahu alaihi wasallam lamma hadaratul wafatu qala inni." Beliau kemudian bersabda, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam tatkala menjelang wafatnya, beliau berkata kepada anak laki-lakinya, tentunya bukan Kanaan, karena Kanaan wafat ketika mati ketika apa? Ketika banjir. Berarti anak yang lain. Kita paham anak yang lain yang masih hidup itu ada Sam, ada Ham, ada Yafid. Yang dari tiga ini muncul manusia berbangsa-bangsa itu dari Sam, Ham, Yafid. Satu melahirkan bangsa Eropa, bangsa-bangsa Eropa. Kemudian satunya melahirkan bangsa-bangsa Afrika yang berkulit hitam. Kemudian yang Yafid, bangsa yang berkulit putih dan bermata sipit. Ini dari anak-anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sebelum beliau wafat, beliau berkata kepada anak-anaknya ini juga menjadi juga petunjuk bagi kita, dan memang ini disyariatkan dalam Islam. Kalau kita mau wafat, hendaklah kita berwasiat. Berwasiat. Kalau urusan harta, tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris. Karena ahli waris itu jelas dapat waris. Jadi wasiat itu bukan untuk ahli waris. Wasiat itu untuk selainnya. Misalkan saya berwasiat, kalau saya wafat, saya punya tanah sana, nanti digunakan untuk masjid. Maka syaratnya kalau sudah wafat. Kalau belum wafat ya belum. Itu namanya wasiat. Berbeda kalau pemberian. Kalau pemberian itu tidak harus tunggu mati. Saya tak kasih itu sama buat masjid, ya udah. Namanya pemberian. Tapi kalau berwasiat itu berarti ketentuannya nanti kalau sudah wafat baru digunakan. Dia wasiatnya Nabi Nuh alaihissalam. Inni qasun 'alaika al-wasiyah amuruka bil-'ain wa anhaka 'anil-nadhain. Beliau berkata kepada anaknya, saya mewasiatkan kepadamu satu wasiat, yaitu memerintahkan kamu dua hal dan melarangmu dari dua hal. Apa itu? Kata beliau, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu dengan kalimat tauhid. Maksudnya disuruh menjaga kalimat tauhid, disuruh menjaga bahasa kitanya Islam. Syariat la ilaha illallah, ucapan tauhid ini hendaklah dijaga oleh kalian yang jangan kali-kali kalian wafat kecuali ini berada di atas kalian. Ini penting, karena kalau enggak kita enggak bisa ketemu lagi. Di mana? Di akhirat. Jadi kan akan ketemu dengan orang tuanya jenengan kalau sama-sama mengucapkan la ilaha illallah di dunia. Kalau tidak akan ketemu. Ya, Nabi Ibrahim tidak ketemu dengan ayahnya Azar. Ya, karena beda. Ibrahim al-Tauhid, bapaknya Ahlul Awthan, ya, membuat patung. Maka ini penting. Apalagi kalau kita menyayangi dan ingin nanti berkumpul dalam surga, ya harus dijaga keluarganya untuk bisa masuk ke dalam surga semua. Dengan apa? Dengan
senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jemaah yang dirahmati Allah, Allah pernah berfirman di surat At-Tur ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman, wattaba'tum, dan yang mengikuti mereka itu, dzurriyyatahum, anak turunnya beriman. Maksudnya kalau ada orang beriman, anak cucunya juga beriman sebagaimana orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kelak kami akan hubungkan orang tuanya ini dengan anak cucunya. Di mana? Fil jannah, di surga, jadi satu lokasi. Di surga menjadi satu manzilah. Surga kan bertingkat-tingkat. Nah nanti keluarga orang-orang beriman ini, bapak ibunya beriman, anak-anaknya juga pada beriman, nanti dikumpulkan dalam satu manzilah di surga. Wa ma alatnahu min amalihim min syai', dan kami Allah Ta'ala tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Maksudnya dia akan dikumpulkan dengan yang paling bagus amal salehnya. Ternyata yang paling bagus surganya level 7 misalnya, maka yang lainnya mengikuti yang paling bagus. Jadi itulah kemudian kalau ada keluarga, idamannya ada yang terbaik amal solehnya, maka nanti di surga yang lainnya mengikuti dengan yang terbaik ini. Allah Ta'ala tadi berfirman, wa ma alatnahu min amalihim min syai', kullu imrin bima kasaba rahin. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi Allah Ta'ala menceritakan tentang karunia dan pemberian kepada makhluknya, juga kebaikannya, bahwa orang-orang mukmin itu apabila anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka anak cucu mereka itu akan diikutkan kepada mereka dalam kedudukan yang sama, sekalipun anak cucu mereka masih belum mencapai tingkatan amal mereka. Sekalipun anak cucunya kalah dengan orang tuanya paling beriman. Demikian ini agar hati dan pandangan para orang tua merasa sejuk dengan berkumpulnya mereka bersama anak mereka di dalam surga. Seperti yang saya sampaikan, nah jenengan masuk surga, anak ini jenengan tidak masuk surga, kira-kira senang tidak? Jenengan masuk surga, ini anak ini tidak. Tentu kita tidak. Jenengan masuk surga, bapak ibunya nggak masuk surga, senang? Senang. Jenengan masuk surga, istrinya jenengan nggak masuk surga, senang nggak? Gak kok ini udah populer. Loh, kleru. Nek jenengan istrinya masuk surga itu lebih utama daripada bidadari surga. Nah, coba ingin bersama istrinya jenengan di surga? Apa yang penting dapat bidadari gantinya? Jadi kalau wanita dunia masuk surga itu lebih utama dari bidadari, karena bidadari tanpa amal sudah di dalam surga. Jadi bidadari kemudian anak-anak yang ada di surga itu manusia yang Allah ciptakan langsung untuk surga. Tentu mereka berbeda dengan orang yang beramal di dunia lalu masuk surga, nilainya lebih utama ya. Jadi kalau istri dengan juga masuk surga itu lebih utama daripada bidadari surga.
Makanya idza dakhala rajula al-jannata sa'ala an abawaihi wa zawjatihi wa waladihi. Apabila seseorang laki-laki dimasukkan ke dalam surga, dia akan nanya tentang bapaknya, istrinya, tentang orang tuanya, tentang istrinya dan tentang anaknya. Ya, pengen kan surga kumpul meneng, ya. Dengan orang tuanya sudah meninggal, kira-kira Arabnya ingin ketemu dan ingin ketemu. Ketemunya di mana kalau di akhirat? Dengan pada masa kalau kita ketemu malah pinginnya doa-doa. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Pada hari di mana orang itu lari, jadi situ lah yang ingin ketemu, karena yang ketemu urusannya dulu. Urusannya apa? Banyak kan kita banyak berbuat dosa itu dengan orang yang paling sering ketemu. Jadi di sana itu ketika di padang mahsyar yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana orang itu lari dari saudara-saudaranya, bahkan lari dari bapak dan ibunya, ya. Karena pada waktu itu urusannya berat. Nah, nanti baru ketika sudah di surga dia ingin ketemu. Makanya dikatakan di riwayat ini, apabila ada seorang laki-laki dimasukkan ke dalam surga, dia akan bertanya an abawaihi, tentang orang tuanya. Bapak ibuku di mana ya Allah? Wa zawjatihi, dia akan bertanya tentang istrinya, istriku di mana ya Allah? Wa waladihi, dia akan bertanya anakku di mana ya Allah? Itu. Fayuqal, lalu dikatakan kepada laki-laki ini, innahum lam yablughu darajatan. Sesungguhnya mereka itu derajatnya enggak setinggi kamu. Oh, mereka di surga juga. Nih, derajatnya enggak sama dengan kamu. Fayaqul, maka kemudian orang itu berkata, ya qad amiltu li wa lahum. Sesungguhnya dulu aku beramal itu untuk diriku dan untuk mereka. Aku dulu beramal soleh itu agar istriku menjadi taat kepada Allah, agar anakku juga mentaati Allah. Aku juga menasihati orang tua biar agar orang tua pun juga mentaati Allah Ta'ala. Jadi aku dulu beramal tidak hanya untuk diriku tapi untuk mereka juga. Fayu'malu bi al-haqihim bi. Lalu diberitakan agar dikumpulkan dia dengan orang-orang yang tadi ditanyakan, bapak punya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Wa qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas membacakan firman Allah, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, yang membacakan surat At-Tur pada ayat yang ke-21. Maka wasiat kita kepada anak kita itu kalau kita mau meninggal, wasiat takwa, wasiat berusaha beriman kepada Allah sebagaimana wasiatnya Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah nanti kalau aku sudah wafat. Bapaknya orang bertauhid masih khawatir anaknya tidak menyembah Allah. Kita kayaknya nggak terlalu khawatir. Bapaknya orang bertauhid itu adalah Nabi Ibrahim Khalilullah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu sampai berdoa agar anak-anaknya tidak nyembah berhala. Demikian belum memerintahkan, menanyakan kepada anak-anaknya apa yang kau akan sembah sepeninggal. Tidak hanya menanya berarti mendidiknya. Yang kedua juga mendoakan. Doa itu mintanya kepada Allah, usaha secara hati. Ada usaha lahirnya, mendidik anak-anak agar mentauhidkan Allah. Kenapa? Ya karena manusia itu mudah dipalingkan dari mentauhidkan Allah. Ya.
Nabi Musa. Nabi yang kesabarannya juga luar biasa, termasuk ulul azminya. Nabi Musa itu meninggalkan kaumnya kan cuma 40 hari. Jadi kira-kira perjalanan haji zaman dulu kan gitu, atau haji sekarang yang reguler kan kira-kira 40 hari kurang lebih. Pulang kaumnya sudah menyembah patung Samiri. Padahal di sana masih ada Harun, ya. Begitu pulang Harun dijaga jenggotnya. Dia tak tinggal ngomong sampai jumpa dan juga patung zamannya Nabi Musa. Padahal sing dihadapi Nabi Musa itu orang pintar orang itu. Orang Bani Israel pintar-pintar. Jadi mereka bisa dilencengkan oleh syaitan sehingga menyebutkan kuasa. Maka Nabi Nuh pun berwasiat kepada putranya. Di antara wasiat yang pertama, Amurka bila illallah. Kemudian beliau menjelaskan, Fa'inna samawati sab'a, sesungguhnya 7 lapis langit, wal ardina sab'a, demikian pula 7 lapis bumi. Bumi ini lapis 7 ya. Langit itu lapis 7, bumi lapis 7. Di bawah bumi lapis 7 itu neraka. Ya. Di atas langit ke-7 itu apa? Surga. Bumi lapis 7, di bawahnya ada neraka. Ini kita nggak nyadar, ilmu kita nggak sampai karena belum sampai kita ngebor bumi lapis 7. Kemudian ya karena belum punya ilmunya. Yang kedua juga banyaknya subhat tentang bumi ini. Nah, sampai-sampai area yang tidak boleh dieksplor itu apa? Antartika itu tidak boleh dieksplor, tidak boleh dieksplorasi. Nggak tahu kenapa. Padahal kan mestinya kita bisa mengeksplor sendiri, tapi ada ketentuan yang boleh. Nggak tahu ada apa di belakangnya. Ya sama seperti kasusnya ketika konon manusia pergi ke bulan, tapi yang pernah nanya itu yang penting siapa? Kok ada gambar? Apalagi benderanya terkibar padahal di sana nggak ada angin. Lau wudi'na fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin la raja'a bihinna. Kalaulah bumi lapis 7 dan juga langit lapis 7 berada dalam satu daun timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, maka lafaz kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada bumi lapis 7 dan langit lapis 7. Jadi ini menunjukkan fadilah dari kalimat tauhid. Makanya dalam hadis yang lain juga ada orang yang amal-amalnya penuh dengan keburukan sampai di hadapan Allah Ta'ala itu diperlihatkan kepadanya itu 99 catatan. Yang satu lembar catatan itu memenuhi antara langit dan bumi. Itu isinya catatan keburukan. Dan hamba ini merasakan binasa. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kau punya satu catatan di tapak, satu tulisan kalimat la ilaha illallah. Suruh ditimbang 99 catatan isinya keburukan, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata yang benar kalimat la ilaha. Orang ini dimasukkan di dalam surganya Allah Ta'ala. Itulah fadilah dari kalimat tauhid. Kemudian
walau anna samawati as-sab'a wal ardina sab'a kunna harqatan mubhamatan laqasamatuhunna la ilaha illallah. Kata beliau Nabi Nuh kepada anaknya, sekiranya 7 lapis-lapis dan 7 lapis bumi merupakan satu lingkaran yang sama, niscaya akan terpecahkan dengan kalimat la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi. Jadi seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu merupakan satu lingkaran yang sama, yang sulit untuk dipecahkan, niscaya akan terpecahkan dengan kalimat la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi. Kemudian fa'innaha salatul kulli syai', karena sesungguhnya yang ketiga itu adalah salat pada setiap salatnya setiap sesuatu. Maksudnya salat dan maknanya Tuhan. Segala sesuatu itu berdoa kepada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Dalam surat Al-Isra ayat 44. Seluruh yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih memuji Allah, tapi kita tidak mengerti tasbihnya mereka. Bahkan kata kota ada jerit ketika pintu sedang dia bergeser kan berdiri, itu tasbihnya dia kepada Allah. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud pernah di zaman beliau menyaksikan makanan yang mau dimakan itu bertasbih memuji Allah Ta'ala. Kata itu suaranya, suara kata itu, suara frog. Nah, suaranya itu sedang bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Isra ayat 44. Surat Bani Israil di ayat yang 24. Allah Ta'ala berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana 'aliman ghafura." Langit dan 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah, tapi kamu tidak tahu tasbihnya mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa makhluk hidup termasuk hewan, benda-benda padat dan tumbuhan itu semua bertasbih. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami pernah mendengar tasbih makanan ketika sedang disantap. Nabi SAW pernah mengambil beberapa batu kerikil dan dipegangnya, maka beliau mendengar suara tasbih batu-batu kerikil itu mirip dengan suara rintihan pohon kurma. Kemudian Rasulullah SAW melarang membunuh kakak, lalu beliau bersabda, "Natiquha tasbih." Suara kakak itu adalah tasbih. Jadi segala yang ada di langit dan bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah, tapi kamu nggak ngerti tasbihnya mereka, suaranya mereka. Tiang-tiang bertasbih, pohon-pohon juga bertasbih. Sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa
Jeritanku itu adalah tasbihnya, dan gemerincingnya suara air adalah tasbih. Ini sebagian ulama dari disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian, wa biha yurzaqu kullu syai'. Dan dengannya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada semua orang. Wa nahaka 'ani syirki wal kibri. Dan aku telah memberikan dua hal. Yang kedua, beliau juga melarang dua hal. Yang pertama, asyirk, menyekutukan Allah. Sama. Lawan dari tauhid itu adalah syirik. Dan mungkin kita mentauhidkan dengan benar kecuali kita meninggalkan semua syirik. Makanya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Ta'ala dan jangan menyekutukan. Ya. Atau A'budullah wa janibut taghut. Sembahlah Allah, jauhi segala penyembahan selain Allah. Jadi kalau kita bertauhid dengan sempurna, tidak hanya menyembah Allah, tapi juga meninggalkan segala penyembahan selain Allah. Orang-orang kafir Quraisy dulu itu kalau di darat menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tapi kalau di laut kan Lata, Uzza, Manat, Hubal tidak ada. Kalau di laut mereka ada ombak-ambing oleh ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah. Orang musyrik kalau di lautan terombang-ambing oleh gelombang laut yang tinggi, mereka berdoa, ya Allah selamatkan kami. Itu orang musyrik biasa begitu. Begitu diselamatkan, mereka kembali kepada Lata, Uzza, Manat. Hanya orang musyrik zaman sekarang ada kalau di utara lagi senang gak ingat Allah, lagi susah juga gak ingat Allah. Orang musyrik dari ketika nanti malapetaka ingat Allah. Tapi begitu diselamatkan, mereka kembali kepada berhala. Wal kibr, kemudian aku melarang kalian dari al-kibr, itu sombong. Kultu, kemudian orang Arab terbuka ditanya, ya Rasulullah, ada syirik qad arafna. Syirik itu kami tahu. Apa kibr? Al-kibr itu apa? Sombong itu yang ayat. Apakah kalau kami memakai pakaian baju yang bagus itu dikatakan sombong? Lah, tidak. Apakah kalau kami pakai sendalnya bagus itu juga sombong? Tidak. Apakah kalau kami punya kendaraan bagus yang kami pakai itu dikatakan sombong? Tidak. Lalu kalau begitu sombong itu apa? Abatul haq, wa sunnah. Atau dalam film yang lain, batalul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan manusia, itu namanya sombong. Jadi sombong adalah seseorang yang menolak kebenaran, dikasih dalil biar ini kok gak mau menerima dalil, gak mau menerima hujjah. Kenapa orang-orang Arab Quraisy itu disebut sombong? Datang kepada mereka, la ilaha illallah, mereka berkata, aja'al al-alihata ilaha wahid. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau hendak menjadikan Tuhan kami cuma satu? Ini mengherankan buat kami. Kami itu Tuhan kami banyak, ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Masalah kami juga masih banyak. Tuhan yang banyak saja belum menyelesaikan masalah kami, dan sekarang Tuhan cuma satu. Gimana dia bisa menyelesaikan masalah? Itu pikiran orang musyrikin Arab. Maka mereka tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu. Apalagi mereka berkata, nenek moyang kami, bapak-bapak kami ya seperti ini kok. Hujahnya orang-orang musyrik di antaranya Mbah Bayi ini.
kamu mendatangkan sesuatu yang berseberangan dengan kolabahmu, maka ditolak. Itu namanya apa? Sombong, menolak kebenaran. Yang kedua termasuk sombong adalah merendahkan manusia lain karena pangkatnya, karena kecakapannya, karena dunianya, karena hartanya, atau yang lain. Itu namanya sombong. Demikian nama yang dirahmati Allah Ta'ala yang bisa kita sampaikan. Satu hadis yang cukup panjang, masih ada beberapa hadis yang lain terkait dengan masalah sombong ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis Umrah. Ketika kita bisa tidak cukupkan. Dan ini dengan doa untuk yang sendiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.